kalau next nih election, lu bakal pilih Pak Donald Trump lagi atau? Kan gue bukan warga US bro. Kalau lu bisa milih? Kalau gitu? gue bisa milih, enggak sih. Enggak, lu enggak. Karena terlalu apa ya? Jadi sebenarnya kalau kita sebagai investor, kita tuh sebenarnya lebih suka pemimpin yang melanjutkan kebijakannya yang sama, bro. Jadinya tuh kondisi yang udah bagus itu dia stabil, dia menjalankan program yang sudah ada. Pasti investor lebih suka itu. Karena kalau ada pemimpin baru yang tidak menjalankan program sebelumnya, otomatis kan jomplang. Jadi ada perubahan peraturan. Nah, investor tuh paling tidak suka itu ada perubahan peraturan yang drastis seperti itu, bro. Contohnya misalnya tadinya program sebelumnya dia pro infrastructure. Ya, nah sedangkan investor lagi invest nih ke infrastruktur, tiba-tiba pemilihan berikutnya dia tidak pro infrastruktur, dia pro bidang yang lain. Nah itu pastinya crash. Karena jadi kan infrastruktur pun juga waktunya lama ya. Yes, jadi berubah kebijakan, otomatis investasinya berubah. Perusahaan yang mau diinvestasikan juga berubah. Misalnya kebijakan sebelumnya teknologi, ternyata pemimpin yang baru tidak pro teknologi, ya berubah kan. Seperti itu. Tapi lu sendiri kan tahun lalu juga crash, tahun ini juga crash. Nah lu lebih tenang yang mana sebenarnya? Sebenarnya itu tergantung saat itu kita pegang emiten apa sama tergantung dana cashnya apa kali ya. Nah kalau ditanya yang lalu sama sekarang, gue lebih tenang sekarang karena mungkin ilmunya gue sekarang lebih tinggi, gue lebih play it safe. Kalau sebelumnya tahun lalu itu gue lebih nggak tenang karena gue waktu itu pegang satu saham Pantai Indah Kapuk, gue komposisinya terlalu banyak, terlalu all in di satu emiten tersebut. Jadinya begitu dia drawdown, akhirnya portfolio gue terdampak. Nah kalau sekarang gue nggak terlalu terdampak karena hampir sebagian besar portfolio gue tuh di blue chip sebenarnya. Dari per Desember gue udah di blue chip, gitu loh. Jadi lu berubah aliran ke fundamentalis dong bro sebenarnya? Yes, karena gue sebenarnya udah membaca setiap awal tahun itu biasa emiten-emiten itu crash. Karena kalau gue pelajarin dari 2020 kerugian gue dari 1M jadi 500 juta, 50% itu di bulan Maret COVID ya kan. Tahun berikutnya juga Rusia Ukraina perang. Tahun berikutnya ya, Rusia Ukraina perang juga. Itu di awal-awal tahun juga. Lalu berikutnya tahun lalu juga pagar laut juga pemilihan presiden itu di awal tahun tarif Trump ya. Nah awal tahun ini juga. Jadi gue tuh udah belajar banyak, pemerintah itu suka bikin kebijakan tuh kalau di Q1, Q2. Karena ini sama seperti kita pribadi lah bro. Kalau misalnya kita awal tahun itu kita ada goal yang kita mau capai. Nah pemerintah juga sama, karena dia baru tahun baru, dia ada goal yang dia mau capai. Kalau udah di akhir tahun biasa anggaran juga sudah kepakai, goalnya sudah tercapai, jadi dia udah lebih nyantai. Kayak kita lah, kalau di kehidupan pribadi tuh akhir-akhir tahun kita udah lebih santai lah. Ya. Udah jalan-jalan. Udah jalan-jalan lah. Nah jadi sebenarnya sama. Jadi banyak perubahan kebijakan di awal tahun ini itu bikin dampak, dari pengalaman gue bikin dampak ke saham crash. Makanya biasanya tuh gue awal tahun tuh gue udah kasih tahu padahal awal tahun mendingan kita bersih-bersih porto. Betul. Tapi ya itu no only no action bro. Gue udah tahu doang tapi nggak gue kerjain. Nah tapi gue kerjainnya setengah doang. Jadi sebagian saham tuh gue udah taruh di blue chip. Nah blue chip ini nggak bergerak banyak. Dia cuma turun sedikit lalu dia naik lagi turun sedikit. Jadi portfolio gue sebenarnya sangat aman gitu. Tapi menurut lu ini kan sekarang ini kita podcast udah deket nih sama liburan. Nah menurut Lebaran ya? Ya libur Lebaran kan. Nah apakah bandar-bandar ini udah pada liburan nih? Karena market sepi banget, kemarin aja baru pemain saham lah ya. Iya. Rata-rata bener. Kalau menurut gua bener lah. Pertama ada faktor makro juga, bursanya lagi jelek juga. Dari Bursa Efek Indonesia sendiri juga lagi ada banyak perubahan, pergantian pemimpin, jadi marketnya sepi. Lalu mendekati liburan ya benar pemainnya dikit. Kalau kita lihat tuh transaksi saham tuh tertinggi tuh bisa 60 triliunan ya sehari ya. Per sekarang ini tadi siang aja cuman 15 bro. 15 iya cuman 15 T kan. Iya. Siangnya cuman 6 T. Iya, pas penutupan cuman 15. Berarti kita sangat sepi. Nah kalau di kondisi market sangat sepi ini, lu invest saham sebagus apapun pasti biasanya lebih banyak ruginya daripada untung. Karena apa? Contoh misalnya lu saham nih ya, saham yang lu beli ini bagus banget fundamentalnya. Tapi karena tidak ada yang pembelinya di bawah, jadi kan di sini ada bid nih. Kalau ada bid, saham tuh tidak bisa turun dalam. Betul. Tapi karena tidak ada bid, dia langsung loncat dari sini langsung ke paling bawah gitu loh.
Jadi turun lebih gampang dibanding naik seperti itu, bro. Jadi kalau untuk sekarang bro, strateginya gimana nih menurut yang paling bagus? Apakah kita masuk ke saham fundamental atau masuk ke sektor pertambangan atau mungkin kita amanin cash dulu atau gimana nih? Menjelang libur ya, menjelang libur juga nih. Kalau menurut gua saat ini di Q1 Q2 itu baiknya kita pegang cash. Oke. Kalau misalnya kita gatel pengen beli, paling bagus tuh beli saham-saham yang fundamental. Fundamental yang saat ini yang paling bagus tentunya di batu bara. Karena kita selalu belajar dari history lah. Saat perang Ukraine sama Rusia, itu saham-saham yang paling naik tinggi itu saat itu adalah batu bara. Batu bara. Nah jadi menurut gua fundamental yang paling oke saat ini sebenarnya di batu bara. Gitu. Jadi kalau saham-saham Konglo play, right now is not the right time lah. Seperti itu. Jadi masih saham fundamental. Bro. Jadi mungkin karena historical juga kayak gini bro. Ketika kita libur lebaran itu kan lumayan ramai ya, 7 hari kurang lebih ya. Dan itu juga takutnya Trump berulah lagi. Yes, 7 hari tersebut ya. Betul. Jadi baiknya kita pegang cash dulu. Pegang gitu, cash bro, dulu, ya? betul. Jadi saat ini kalau misalnya kondisi market belum menentu, baiknya kita defensif lah. Jadi saat ini gue juga sangat defensif gitu loh. Gue nggak jor-joran gitu. Tapi menurut lo sampai kapan nih IHSG bakal merah? Bakal berhenti menstruasi lah istilah kata. Jadi menurut gua Januari itu kan masih oke. Februari kita kemarin kena Chinese New Year. Di Maret ini kita kena Lebaran. April ini kita kena laporan keuangan sama pajak. Di bulan Mei itu ada sell in May dari Amrik gitu karena Amrik juga banyak pelaporan pajak ya. Jadi menurut gua paling oke itu nanti baru bulan Juni gitu. Ada World Cup tapi bro. Ngaruh gak tuh? World Cup, mungkin ngaruh ya. Jadi mungkin ya Juli lah. Oke. Seperti itu. Mungkin kalau Juni ini gue lihat dari hasil research ya. Kalau pas World Cup itu yang rame Juli. Hasil research ya. Hasil research ya. Makanya. Bukan saya kasih ini dilarang berjudi. Cuman biasanya yang rame itu judi. Jadi orang aktivitas di bursa saham menurun, aktivitas perjudian biasa meningkat. Nah, jadi kalau kayak gitu menurut lu 2026 ini optimis gak bakal ATH lagi IHSG? Mungkin bisa ya, tapi nggak di Q1, Q2, mungkin kita lihat di Q3, Q4 lah. Semoga bursa ini menjadi lebih baik lah. Sama kita perlu kabar dari MSCI ya nanti pastinya gimana Di bulan Mei ya, bulan Mei ya. April dan Mei lah. Ya,